Tidak bisa. Nah, teh. Bentar. Ya, tapi bahasa Teh Fitri, Teh Fitri alas. Teh. Ya, di save ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah ada Bunda Trias ya. Bunda Fajar juga udah bergabung. Ya, Alhamdulillah, kita mulai alhamdulillah. ya. Ini lagi Baik, ada Ustazah. gangguan, nggak tahu. Tiba-tiba nggak bisa di save ini. Subhanallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin dimulai sambil nunggu yang lain ya. Baik, Insyaallah. Ustazah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperkenankan kita semua berkumpul kembali walaupun lewat online ya. Tapi insya Allah sama-sama kita berniat untuk mendalami kalam Allah, mendalami Al-Quran, yang kita berdoa semoga apa yang kita usahakan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin, asba'ut tabiin dan semoga sampai kepada kita semua yang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabarnya Umi Trias, Umi Fajar? Baik semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini bukan kebetulan ya, subhanallah. Kita masuk surat Al-Qari'ah. Ya, ada yang tahu Al-Qari'ah itu apa? Apa arti Al-Qari'ah? Hari kiamat ya, salah satu nama hari kiamat yang subhanallah di minggu ini negara kita tercinta sedang diuji ya dengan berbagai bencana, musibah di mana-mana, terutama saudara kita yang berada di Sumatera. Ini sebuah apa namanya ya? Bencana yang mana disebut kiamat juga, betul ya? Kiamat, tapi bukan kiamat kubro, karena kiamat itu terbagi dua ya. Ada yang namanya kiamat kubro, yaitu nanti yang akan meninggal semua makhluk ya. Adapun kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, yaitu yang terjadi saat ini dinamakan dengan kiamat juga. Adalah kiamat juga. Untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera, kemudian juga qadarullah ya ummahat akhwati fillah di Cianjur juga kemarin ya hari apa tuh Ustazah Fitri? Hari Kamis ya, hari Kamis. Ada beberapa titik juga di Cianjur yang kena musibah, bahkan di kampungnya Teh Fitri pernah udah dapat kabar belum Ustazah Fitri? Ya Enggak, sebenarnya ada Teh. yang longsor juga, nggak tahu ya, ada yang longsor juga. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa karena saat itu lagi mati lampu ya, lagi mati lampu. Jadi ada batu besar menimpa sebuah rumah. Kebetulan yang punya rumah lagi pada di luar karena gelap ya, jadi di depan rumah dan batu tersebut menimpa belakang rumahnya. Ya, alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Ya, mohon doanya, doa untuk kita semua ya, khususnya untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ketika Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau kita belum bisa membantu dengan materi, kita doakan mereka di setiap sholat kita karena sebuah ujian yang luar biasa ya. Kalau sekarang subhanallah medsos tuh udah kita ngelihat semua yang terjadi, betul ya? Subhanallah. Kalau dulu mungkin pas tsunami nggak seperti saat ini ya, apa yang terjadi tuh masih apa sih tsunami? Gimana sih kejadiannya? Tapi subhanallah sekarang terlihat sekali
bagaimana tiba-tibanya datang apa musibah, mereka ada yang lagi mau berangkat sekolah ya, anak-anak kecil, ada yang lagi tidur mungkin ya, dan segala aktivitas yang mereka lakukan itu datang secara tiba-tiba musibah itu ya. Dan kita yakin ya, salah satu iman keberapa, iman kepada hari akhir Kelima. ke kelima ya. Dan ini insya Allah kita bahas pada pagi ini, Tadabbur surah Al-Qari'ah ya. Ini referensi kitab tafsir Ibnu Katsir. Seperti biasa, kalau yang pengen melihat bagaimana penjelasan detailnya bisa dilihat langsung kitabnya ya. Oke, kita langsung masuk pada surat. Kita baca dulu terlebih dahulu. Siapa yang berkenan membaca? Umi Trias? Mana Umi Trias? Siap, Umi? Belum, Ustazah. Belum Oke, saya. oke, apa Bunda Fajar? Siap, Bunda? Ya, nggak belum terbuka suaranya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita baca bareng-bareng akhwati fillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, silahkan. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-Qari'atu Al-qari'atu Qari'ah. mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa Wa ma ma adraka ma qari'ah. adraka يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Yakunun Yauma yakunun nasu Yakunun kalfarashil Farasil mabthus Mabasuh. وتكون الجبال كالعهن المنفوش wa takunul Watakunu jibal kal ihni manfus. فأما من ثقلت موازينه fa'amman Fa'amma man sakulat mawajinu. فهو في عيشة راضية fahuwa fi Fahuwa 'ishatin sayyidin radiyah radiyah. وأما من خفت موازينه wa Wa amma man amman khaffat khaffat mawajinu. فأمه هاوية Fa ummuhu hawiyah. وما أدراك ما هي wa ma Wa ma adraka adraka ma ma hiyah. نار حامية Narun hamiyah. Insya Allah, barakallahu fikunna, akhwati fillah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga setiap hurufnya menjadi pahala untuk kita semua, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di sini artinya lumayan panjang ya, 1 sampai 11. Jadi untuk pagi ini kita materinya cuman dikit aja ya, mengenal tentang huruf ta, mengenal huruf ta ya. Oke. Di sini tak terbagi menjadi dua, ada yang namanya tak maftuhah dan ada yang namanya tak marbutah. Ini mudah sih sebenarnya, cuman tentang huruf ta ini, kalau dia di ujung ya, kalau berada di akhir akan berbeda cara membacanya. Sama-sama tak, tetapi kalau wakof akan berbeda. Ada yang namanya tak maftuhah atau bahasa lain dinamakan dengan tak mabsutah, tak yang terbuka atau tak yang
terdampar ya, terbuka atau terdampar. Maka kalau dia sukun atau dia berada di akhir kata, misalnya as-samawati, kita berhenti as-samawat. Ada hamesnya, ta, at gitu kebaca ya, disukunkan. Itu tak maftuhah. Adapun tak marbutoh, apa tuh marbutoh? Tak yang bulat ya, ada bulatannya seperti ini, yang terikat. Maka cara bacanya pun akan berbeda kalau dia berada di akhir ayat atau di akhir lafaz atau kita waqaf. Seperti lafaz tadi kita baca al-qari'ah, ya kan? Padahal bacanya tu, tapi karena dia tak marbutoh maka menjadi huruf ha. Begitu. Kalau diwakafkan menjadi ha, tapi kalau diwasal menjadi ta, ya. Misalkan tadi dari ayat pertama ke ayat kedua al-qari'atu mal-qari'ah gitu ya. Ini namanya tak maftuhah, ini tak marbutah. Ada cara membaca yang berbeda kalau keduanya dalam keadaan waqaf atau berhenti. Begitu ya. Ini sedikit aja selingan ya. Kita masuk ayat pertama Khotifillah tentang Al-Qari'ah ya. Saya bilang ini bukan kebetulan Akhwat ya, karena memang kita dari apa awal surat apa Akhwat pertama kali dari bawah ya, dari An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian juga Al-Ikhlas, dan sekarang Al-Qari'ah, dan sangat bertepatan dengan apa yang sedang kita alami ya saat ini, dan sebagai tadzkirah, sebagai pengingat bahwa akan terjadi yang namanya hari kiamat, bahwa hidup kita ini nggak selamanya. Ada waktu kita akan kembali kepada Allah, dan ada juga masa sulit yang akan kita lewati dan disesuaikan dengan amalan kita ketika di alam dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama sampai ayat ketiga ini pengulangan lafadz al-qari'ah ya. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah ayat pertama hari kiamat ya. Kemudian mal-qari'ah, ini kata maknya istifham, kata tanya, apa itu hari kiamat? Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah, dan apa? Di sini tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ada berapa kali pengulangan kata al-qari'ah di sini? Ada berapa akhwat? Ada 3. Ya, jadi kalau misalkan dalam Al-Quran atau kita pun ketika ngobrol sampai berulang-ulang menunjukkan apa kira-kira? Menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Betul ya, penting ya. Misalkan akhwat, sekarang kita lagi yang genting, apa yang penting banget hari ini, atau kabar-kabar di medsos yang lagi rame-ramenya, bencana di Sumatera misalkan ya. Kamu tahu nggak, kita kalau ngobrol sama orang, kamu tahu nggak bencana di Sumatera? Kemudian kita ngulang lagi, kamu tahu nggak, gitu ya, subhanallah. Dan ini pun sebagai peringatan untuk kita tentang hari yang sangat dahsyat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu sudah Allah kabarkan. Dan tentang kapan terjadinya Allah yang tahu. Nggak tahu kapan ya. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha 'inda rabbi. Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan hari kiamat. Tetapi dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana kejadiannya ya, bagaimana genting atau pentingnya tentang hari kiamat ini yang akan kita lalui kelak. Di sini Al-Qari'ah ya adalah nama lain dari hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat ini memiliki beberapa nama, banyak sekali. Salah satunya Al-Qari'ah, ada juga As-Sa'ah. Sa'ah itu artinya hari kiamat juga ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah, sering dengar kata As-Sa'ah. As-Sa'ah artinya adalah hari kiamat. Kenapa dinamakan dengan As-Sa'ah? Karena secara arti, Sa'ah itu sesuatu yang datang tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Jadi nggak ada kabar-kabar dulu akhwat. Misalkan, nanti mau ada gempa. Kemudian kita kadang kan kalau BMKG kadang iya kadang enggak, betul ya, kalau ada berita seperti itu ya. Kalau 3 tahun yang lalu ya akhwatifillah di Cianjur terjadi gempa, itu enggak ada pemberitaan sama sekali dari awal. Misalkan dikasih tahu nanti kamu hati-hati ya misalkan ya, enggak ada. Bahkan dari BMKG pun mereka tidak bisa memperkirakan kapan terjadinya gempa itu. Kemudian kalau kita lihat di Sumatera ya, beberapa kabar menceritakan ternyata terjadinya tuh tiba-tiba juga, subhanallah ya, seperti tsunami, nggak ada yang ngabarin. Nah, ini hari kiamat. Kenapa dinamakan dengan as-sa'ah? Karena datangnya pun apa? Tiba-tiba, nggak ada aba-aba dulu. Tapi sekarang kita dikabari dalam Al-Quran akan terjadi kiamat, waktunya Allah yang tahu, gitu ya.
Kemudian nama lain dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat yaitu At-Tammah ya, dalam surah Abasa ada Nazi'at kalau nggak salah ya. At-Tammah artinya adalah sesuatu malapetaka ya, malapetaka yang meliputi semua orang. At-Tammah adalah nama hari kiamat juga, tapi dia memiliki arti malapetaka yang meliputi semua makhluk ya, jadi tidak terkecuali. Semua makhluk akan mengalaminya. Kemudian juga ada namanya as-sakhah ya dalam surah Abasa. As-sakhah apa artinya? Adalah suara yang membuat atau mempekikkan telinga. Jadi orang yang mendengarnya atau mendengar suara dentuman itu sampai dia meninggal. Sampai meninggal saking kencangnya suara tersebut. Ya pernah dengar ya salah satu kaum Nabi siapa nih ya? Allah azab mereka dengan sebuah suara. Ya, suaranya sangat kencang sampai mungkin gedang telinganya hancur dan mereka meninggal. Ya, itu pun dinamakan dengan hari kiamat juga dan nama lainnya adalah as-sakhah. Kemudian yang keempat, di sini saya menyebutkan beberapa saja ya, banyak sekali nama-nama hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah al-qiyamah. Ini yang sering kita dengar ya, hari kiamat ya, dan ini merupakan iman kita yang kelima ya, rukun iman kita yang kelima itu mempercayai, meyakini akan adanya hari kiamat. Apa arti kiamat? Kiamat dari kata qoma yakum, yaitu berdiri. Artinya berdiri. Kenapa dinamakan dengan kiamah? Yaitu karena ketika di hari kiamat atau di hari tersebut semua makhluk akan berdiri dan berdirinya bukan hanya sejam, 2 jam, bukan hanya beberapa menit, tetapi berdiri yang sangat lama. Ya, yang sangat lama. Dan mereka akan menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lamanya berdiri seorang makhluk dalam hadis disebutkan disesuaikan dengan amalnya. Ketika di alam dunia, tentunya dalam sholatnya ya, khususnya dalam sholat. Kalau ketika sholat di alam dunia dia malas-malesan gitu ya, sholatnya terasa berat itu saking malasnya, maka ketika di hari kiamat pun dia akan lelah, akan capek gitu. Sebaliknya, orang-orang yang ketika di alam dunia dia menikmati ibadahnya, menikmati sholatnya, maka ketika di hari kiamat pun dia akan menikmati, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan al-qiyamah karena lamanya berdiri kelak di hari kiamat. Berdirinya kelak di hari kiamat menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Kemudian Allah menggambarkan tentang kedahsyatan dan kengeriannya juga dalam surah Al-Qari'ah. Adapun Al-Qari'ah secara bahasa itu apa? Al-Qari'ah yang dalam surat ini disebutkan, kenapa dinamakan dengan Al-Qari'ah? Karena secara bahasa adalah sesuatu yang menakutkan, yang mengetuk ke dalam hati. Ya, jadi kejadian hari kiamat itu sampai hati kita tuh benar-benar takut ya akan kejadian hari kiamat. Dalam surah apa nih? Lupa, surat An-Naml ya. Disebutkan wa yauma yunfahu fis-suri fafazi'a ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma Allah wa kullun atauhu dakhirin. Ya kata Allah, ingatlah pada hari ketika sangkala ditiup sehingga terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki semuanya datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ya, di sini ada lafaz fafazi'a, kaget ya. Karena gambaran hari kiamat itu memang menakutkan ya. Semua orang akan maksudnya saking menakutkannya sampai hati mereka pun terketuk gitu. Jadi sehingga al-qiyamah atau hari kiamat itu dinamakan dengan al-qari'ah. Banyak sekali ayat-ayat menggambarkan tentang hari kiamat menakutkan seperti apa ya. Ya dalam Al-Qur'an yaumal wildanu syiba ya. Yang mana anak-anak kecil ketika diperlihatkan hari kiamat mereka akan beruban. Ya, saking kenapa? Kira-kira akhwat? Kenapa anak kecil saja sekata Allah mereka akan langsung beruban karena melihat dahsyatnya hari kiamat. Kemudian dalam ayat lain yauma tadu apa ayatnya teh Ustazah Fitri? Wa tahmilu kullu unsa wa tad'u kullu hamlin hamlaha ya. Orang yang hamil ketika dihadapkan hari kiamat dia akan keguguran. Dia akan langsung akan melahirkan saat itu pula bahkan keguguran. Saking menakutkannya hari kiamat. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan melepaskan anaknya, akan meninggalkan anaknya.
Saking ketakutannya hari kiamat. Maka Al-Qari'ah itu adalah gambaran atau nama hari kiamat yang memang sesuai dengan keadaan kelak hari kiamat bagaimana. Jadi nama-nama hari kiamat itu disesuaikan dengan kondisi kelak ya. Tadi dengan as-sa'ah karena tiba-tiba, ada at-tamah, ada as-sakhah karena suaranya menggetarkan atau suaranya sangat kenceng banget ya, dentumannya kencang sekali. Kemudian juga al-qari'ah karena saking menakutkannya kejadian hari kiamat tersebut sampai orang-orang pun lari ya dari apa yang mereka miliki, hartanya ditinggalkan, bahkan seorang ibu pun meninggalkan bayinya yang sedang disusui, seorang ibu yang sedang hamil dia akan keguguran, seorang anak kecil pun akan apa tadi? Akan langsung beruban, yauma wildanu syiba. Ya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ketika kita ingin memahami gambaran hari kiamat, maka faqra surat at-takwir, katanya kalau pengen tahu ya di surat juz 30 ada surat-surat yang memang membahas tentang hari kiamat, ya, gambaran hari kiamat, yaitu diantaranya surah At-Takwir, Al-Infitar, satu lagi apa kira-kira? Surat Al-Insyiqaq. Ada 3 surat yang nanti insya Allah juga akan kita bahas ya, mudah-mudahan ada kesempatan. 3 surat itu menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat juga banyak ya. Kalau di Al-Qaryah ini hanya 11 ayat, tapi terdapat pada surat-surat yang lain yang menjelaskan atau menggambarkan bagaimana kejadian hari kiamat. Gitu, Ahwati. Oke. Kemudian ayat keempat ya. Tadi kan al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Allah menyebutkan sampai 3 kali. Agar kita menjadi perhatian penting tentang hari kiamat seperti apa. Kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, yaitu pada hari ketika manusia seperti anai-anai atau bahasa kita laron. Tahu laron nggak Ummahat? Tahu laron? Ustazah, Apa tuh Bun? Kayak datang yang suka terbang di waktu iya hujan betul dan yang sering keluar. oke betul. Ya. Seperti laron-laron atau anai-anai di sini yang bertebaran. Ya. Yakni mereka bertebaran bercerai-berai ke sana dan kemari karena kebingungan menghadapi huru-hara, sebentar. Karena menghadapi huru-hara yang sangat menakutkan di hari itu. Sehingga mereka mirip dengan anai-anai yang bertebaran. Ya, kemudian hal yang sama juga digambarkan dalam surah Al-Qamar, ka'annahum jaradum muntashir. Ya, kata Allah, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ini gambaran apa nih? Ini gambaran ketika hari kiamat datang. Ini khususnya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dibangkitkan dari alam kubur. Yang mana dari zaman Nabi Adam alaihissalam tentunya banyak sekali manusia ya, manusia banyak sekali, mungkin miliaran atau triliunan Allah alam. Dan mereka ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka bingung. Ya, bingung kenapa? Nggak tahu mereka mau ngapain ya. Seperti laron. Laron kan bingung ya. Mereka lari terbang kiri kanan nggak tahu mau ngapain. Dan tentunya orang-orang yang dia ketika di alam dunianya banyak maksiat pasti dia ketakutan ya. Dan dalam surat lain disebutkan yaumul wuhusy husyirat ya. Bukan hanya manusia saja yang Allah bangkitkan kelak di hari kiamat, tetapi juga al-wuhush. Wuhush itu apa? Hewan buas ya, naudzubillah. Hewan buas pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul wuhusy husyirat ya. Dan kebayang nggak hewan buas di kita itu apa? Kayak harimau gitu ya, singa, semuanya akan dibangkitkan di hari pengadilan Allah kelak. Maka manusia saking bingungnya, banyaknya manusia di hari itu, mereka seperti laron-laron kebingungan ya, ke kiri ke kanan lari-lari, banyaknya wallahu alam sebanyak apa nggak kebayang. Nah, ini gambaran hari kiamat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus gitu ahwat. Kemudian ayat selanjutnya watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, ini juga menggambarkan tentang hari kiamat ya. Ini ketika Allah ditiupkan sang kakala saat itu, ya watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya. Gunung itu merupakan makhluk Allah yang besar itu, yang kuat. Kalau kita perkirakan beratnya itu berapa sih? Berapa ton?
banyak banget ya, bisa ratusan ton, wallahu alam ribuan ton. Kalau misalkan di Indonesia mungkin ya atau di Cianjur juga, gunungnya kan gunung yang berbentuk pasir ya. Tapi kalau di Arab Saudi kan gunungnya batu ya, batu-batu seperti itu. Maka dari sebagian lafadz kadang kamu kuat seperti gunung ya, karena gunung itu makhluk Allah yang diciptakan kuat ya, yang sebagai pasaknya bumi kita. Jadi menjulang ke atas tinggi dan ke bawah pun sama ya. Maka sangat menyedihkan sekali kalau misalkan gunung-gunung kita ya, gunung-gunung di Indonesia, bahkan kalau di Cianjur juga ya, Ummahat qadarullah, banyak sekali bukit atau gunung-gunung yang digali ya untuk keperluan apa, industri ya. Mereka gali pasirnya, dan ini sebagai tanda-tanda ini bencana besar gitu ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, di sini watakunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung ini adalah makhluk Allah yang begitu kuat ya, dan kelak di hari kiamat gunung ini seperti bulu yang dihambur-hamburkan, akan apa namanya? Bertabrakan dengan gunung-gunung yang lain kelak di hari kiamat. Gunung-gunung di hari itu seakan-akan seperti bulu domba yang diaut-aut hingga menjadi berterbangan. Ya, kemudian kata beberapa ulama tentang ayat ini sehubungan dengan makna firman-Nya al-ihni. Apa al-ihni? Bahwa makna yang dimaksud adalah bulu domba. Ya, yang kuat. Begitupun gitu ya, gunung-gunung yang kuat ketika di hari kiamat itu akan seperti bulu domba yang berterbangan. Kemudian Allah SWT berfirman menceritakan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang beramal dan tempat kembali mereka berpulang, yang ada kalanya di tempat yang terhormat dan ada kalanya pula di tempat yang terhina sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ini nggak kebayang ya bagaimana gambaran hari kiamat, tapi ketika Allah masih memberikan kita kesempatan saat ini, maka jadikanlah apa namanya, jalan kita atau waktu yang Allah berikan untuk beramal sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kemudian ayat ke-6, fa amma ma thaqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka di sini fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan ya. Jadi akan ada hari pengadilan Allah, akan ada yang namanya mizan atau hari ditimbang amal-amal baik manusia, apakah berat baiknya atau buruknya yang lebih berat. Maka dalam ayat pertama ini, ayat ke-6 ya, Allah sebutkan fa amma ma thaqulat mawazinu, orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka Allah janjikan dia berada fi 'aisyatir radiyah, berada dalam kehidupan yang diridhoi atau yang memuaskan, yang membuat senang hati, yaitu maksudnya berada di dalam surga. Masya Allah, kita meminta kepada Allah ya agar memberatkan amal baik kita di dunia ini ya, dan semoga amal buruk kita ditiadakan ya, amin ya robbal alamin. Kalau misalkan kita di dunia ini banyak yang tidak mengenakan ya, betul ya, mungkin dari orang tua atau tetangga atau teman-teman kita, banyak yang tidak mengenakan, banyak yang tidak membuat kita senang. Tetapi kalau sudah di alam akhirat, kalau kita menjadi ahli surga, semuanya akan memuaskan. Kalau yang ketika di dunia mereka merasakan sakit, nanti kalau sudah di akhirat mereka akan sehat terus ya. Kalau sudah masuk surga mereka akan sehat. Masya Allah ya. Kemudian ayat selanjutnya. Oke, di sini tentang mizan ya. Mizan itu apa? Timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kelak di hari kiamat ada namanya mizan. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Bahwa kelak kata Allah kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Jadi amal sedikit pun Allah tahu ya. Jadi timbangan Allah itu detail ya, khobir. Dalam Al-Qur'an khobir itu apa? Detail. Sebiji sawi pun subhanallah ya. Biji sawi itu diumpamakan partikel yang paling kecil, Allah tahu ya. Sedekah dengan satu biji kurma aja Allah tahu ya. Satu buah kurma aja Allah tahu. Kalau uang, kalau dirupiahkan, ada yang infak cuma 10.000, Allah tahu gitu ya. Allah maha detail. Maka timbangan Allah ini sangatlah adil ya. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Maka kata Allah, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan Allah, pembuat perhitungan. Jadi
mudah bagi Allah, miliaran manusia ditimbang amalnya sangat mudah bagi Allah ya. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yaitu timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya, naudzubillah ya, ini kebalikannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, maka menurut suatu pendapat makna yang dimaksud ialah terjatuh ke dalam neraka. Hawiyah itu apa? Dia itu kepala di bawah ya, yaitu neraka jahanam. Kepalanya dulu yang akan masuk ke dalam neraka jahanam, begitu ya. Kemudian wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Itu api yang sangat panas ya. Kita sudah bahas di pekan sebelumnya tentang neraka itu sudah dipanaskan dari saat ini. Sudah dipanaskan dari zaman-zaman dahulu untuk menyediakan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sangat panas, lagi sangat kuat menyala dan bergejolak apinya. Gitu ya. Di sini Abu Mus'ab telah meriwayatkan dari Malik, dari Abu Zanad, dari Al-Araj. Nah, ini riwayatnya dari Abu Hurairah. Nabi SAW pernah bersabda, api Bani Adam yang biasa kalian nyalakan merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi kebutuhan. Maksudnya, ya Rasul, api yang di dunia aja udah panas banget ya Allah. Ya Rasulullah, kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya api neraka itu lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian. Jadi 70 kali lipat atau 69 kali lipat panasnya api yang ada di dunia ya, nanti yang disediakan untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, wal billah ya. Oke, akhwati fillah, kita sudah di akhir ya. Ini qadarullah, nggak tahu kenapa lagi ada gangguan ya, nggak bisa nge-save nge-save file, kemudian Zoom juga agak bermasalah, tapi suara tetap aman. Aman Ustazah. Aman, alhamdulillah. Oke, akhwati, izin ya, karena ini di Zoom juga nggak tahu tiba-tiba error juga. Udah ada pemberitahuan. Ini lagi mendung, qadarullah masyafa'al. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan kepada akhwat umat sekalian bermanfaat, ya khususnya untuk saya, umumnya untuk umat akhwat sekalian